Fokus di qalbi, yang kehambaan itu harus nurut. Dia harus nurut. Kita tenggelamkan begitu aja ya, tenggelamkan. Surat An-Nas tadi itu sudah sama sebenarnya ya, cuma surat An-Nas ini sudah dia menetap sebagai ilahinas, Tuhan bagi diri kita. Ya, gitu aja. Itu kita sudah mampu memandang tadi. Baru kita naik di sejadah. Ya. Makanya saya terangkan tadi surat Al-Ikhlas dengan surat An-Nas, ya. Makanya dengan kata lebih bagusnya, lebih baiknya, ya, sebelum kita menginjak sejadah di situ, kita jangan merasa ada di situ baru kita menginjak sejadah. Itu artinya secara mungkin lebih bagus ya. Lebih kalau kita mampu. Tapi kalau kita belum mampu ya kita baca surat Al-Ikhlas itu ya, dengan surat An-Nas itu. Tapi kalau kita sudah mampu menghidupkannya, berarti kita sudah mampu lebur di dalam qalbi tadi ya. Berarti yang di situ yang hadir itu, yang menginjak sejadah itu adalah dirinya semata ya, atau gerakannya semata ya, atau gerakannya semata ya. Ya. Ya, sama-sama Bang Tirsira. Gitu. Jadi kalau imam ini membaca Al-Fatihah ya, berarti kita menyaksikan tuh Al-Fatihah ya, alif lenyap dalam huruf ba ya, bahwa sesungguhnya bagaimana Allah itu ya memberikan kehidupannya kepada manusia sebagai perantara dirinya di dalam kehidupan manusia menujulah milah. Kita menyaksikan itu ya. Makanya di situ hanya cukup pandangan ya, dengan bacaan imam tadi, dengan cukup kita memandang ya. Amin, kita memandang ke dalam diri kita, amin ya. Bagaimana Allah memperjalankan menjadikan manusia itu sebagai perantara dirinya, artinya perantaran kebesarannya tadi, kekuasaannya tadi ya. Jadi kita menyaksikan, mungkin lagi disambung dengan surat apa lagi baca ya, dibaca lagi apa ini imamnya ini nanti ya. Tinggal kita, makanya memandang itu lebih cepat. Makanya kadang-kadang ada imam kita menemukan lebih cepat ya. Mereka itu udah nggak baca ya, baca tapi sambil memandang, makanya cepat. Apalagi kadang-kadang kita menemukan dalam sholat tarawih ya, ya, masya Allah, itu cepat ya. Tapi karena mereka sudah mampu memandang ya, memandang surat itu. Surat ini kan ayat ini kan kauli ya, wahyu dia. Dia tidak kelihatan sebenarnya, ayat ini tidak kelihatan ya. Ya, getaranau Jaifer kasih ya Kalaisya kahut. Oh, Bang Geget ini ya? Iya. Oh, mutiara kehidupan ya. Masya Allah. Ya, jadi saat kita berwudu itu kita melihat air itu, kita sudah bermunajat di situ. Ya, sesungguhnya apa yang aku pandang air ini adalah air subah. Ya, air subah, air saripatinya Nurullah Nur Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita tidak mampu bermunajat di situ, mampu memandang air ini, ya kalau air dari PAM ya Allah jadikan juga air PAM gitu aja. Allah jadikan air PAM, ya, nggak akan menjadi air yang berkah gitu. Amin. Makanya dengan perlu munajat saat kita memandang air, niatkan di situ. Ya. Sesungguhnya air ini adalah air subah, air dari saripati Nurullah Nur Muhammad. Amin. Ya. Kita bermunajat baru kita mengambil air wudhu. Ya, innani sifatullah wa innani izzatullah. Ya, baru kita ngambil tuh. Ya, cuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Ya, ya Allah dalam hati ya kita bermunajat kayak tadi dalam sholat. Ya, yang tahmid tadi. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, kita bermunajat di dalam hati. Ya, begitupun juga dalam taharoh ini. Itu namanya kita membersihkan hati dan ruhani dan nurani. Ya, jasad dan batin atau zahir dan batin. Ya Allah, ya, berikanlah keberkahan buat tangan saya, ya.
Amin. Berikan pokoknya bagaimana kita bermunajat di situ ya. Cuci kaki, ya Allah berikanlah perjalanan saya ini yang baik-baik ya. Jalan yang lurus, jalan yang diberkahi, jalan yang dituntun olehmu ya Allah. Amin. Ya. Baru muka ya Allah berikanlah aku wajah yang berseri-seri yang dilihat oleh manusia yang suka banget. Tidak ada rasa pokoknya ya yang dicintai oleh orang lain. Telinga ya Allah ya. Jauhkan aku dari pendengaran ya. Mungkin gosip atau kayak gimana yang buruk-buruk mungkin. Mulut ya Allah bersihkan mulutku ya Allah. Mudah-mudahan jauh dari perkataan kasar ya Allah. Amin. Begitu, itu namanya munajat. Itu yang dikatakan kalamullah ya atau dikatakan bicara yang rahasia ya. Di dalam kolbi apa yang dipandang Pak Ustadz? Kosong. Apa? Ya. Di dalam kolbi itu kita memandang yang kosong ya. Makanya kita harus di sana tuh ya, harus di kosong itu. Ya, enggak boleh muncul, kita harus di kosong tadi. Ya, makanya kita memandang di kolbi itu kita memandang kepada diri kita yang kosong itu, ya. Enggak boleh muncul kita di situ, harus kosong, harus di kosong yang sana. Kalau mau lihat kolbi sahabat beriman ya, kalau kita mau melihat kolbi ya, tutup mata sekarang ya, tutup mata. Tutup mata, kamu tidak lihat tangan tak? Kalau saat kamu menutup mata, kamu tidak melihat tanganmu ya, tidak melihat kepalamu, tidak melihat kakimu, tidak melihat badanmu, tapi di situ kamu merasakan. Itulah dirimu tuh ya, atau dikatakan diri. Itulah diri. Makanya walaupun dia tidak memiliki zohir, dia tetap hidup. Ya, makanya dikatakan jiwa itu tidak akan mati. Gitu sahabat beriman. Ya. Makanya dia walaupun tidak memiliki zohir, dia tetap hidup. Ya. Gitu. Ya. Kalau nampak wajah kita macam mana, itu diriksan, ya. Itulah sebenarnya kita tuh, ya. Kalau nampak wajah kita, itulah yang dikatakan ayan karazia tadi, ya. Atau satu bentuk wajah yang memang dihalalkan, ya. Itu diriksan. Atau satu bentuk wajah yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita melihat wajah Allah, melihat wajah kita, itu wajah yang sudah dihalalkan, ya. Melihat tubuh kita, ya, wujudnya Allah, itulah wujud yang dihalalkan, dia yang dikatakan ayan karazia. Tapi kalau belum dihalalkan, ini kafir kita. Kalau kita mengatakan kita ini adalah tubuhnya Allah, wujudnya Allah, kafir. Makanya kita halalkan dulu tadi ya, bagaimana diri kita itu kita mengkosongkan diri kita keakuan tadi ya. Gitu. Ya, biar yang memandang di situ adalah ainul basita. Ya, ainul basita itu rasa ke dalam rasa tuh. Ya, atau dikatakan mata batin. Itu ainul basita. Ya. Jadi setelah kita habis wudhu, ya, kita mengatakan lagi ya, kita baca doa selesai wudhu, baru terakhir kita membaca innani sifatullah wa innani izzatullah. Baru kita masuk dalam masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab sendiri, waalaikumsalam ya nurullah. Masuk kita. Ya, semua harus ada munajat. Itu kan rumah ibadah. Kita masuk di rumah orang aja ketuk pintu. Ya, apalagi di rumah ibadah kayak gitu, ya. Kalau tidak kita masuk, assalamualaikum ya nurullah. Waalaikumsalam ya izzatullah. Ya, zat dan nur di situ. Gitu. Jadi Allah tuh mendengar semua munajat kita, ya. Mendengar. Makanya yang di situ yang diperlihatkan itu adalah getaran dalam kolbi kita tadi. Ya. Jadi Allah sudah memandang kamu dalam kekosongan tadi. Berarti yang di situ yang wujud yang nyata hanyalah artinya nyawanya Allah yang berdiri di situ. Ya, hanyalah hidupnya Allah yang berdiri di situ. Tidak ada lagi kita bilang hidup-hidup kita di situ, kita yang gerak, kita yang sujud, tidak ada lagi.
Nah, jadi yang menyaksikan ini kita menyaksikan secara kesadaran ya, kita itu sadar sebenarnya, sadar. Ya, ada orang di samping, ada orang di samping sadar. Ya, cuma kita itu tidak ada lagi sifat kepemilikan di situ. Nah, ini kalau kita terbawa dalam apa namanya kusu, ya, ini seakan-akan nikmat, ya, nikmat sampai kita melupakan diri kita, ya, melupakan diri kita tuh. Amin. Ya, sama-sama Bang Tersirat. Ya, kita melupakan diri kita yang berdiri itu. Lupa kita. Ya, makanya Nabi Muhammad ini saat dipanggil istrinya Siti Khadijah, ya, Muhammad. Beliau balik lalu dia mengatakan siapa Muhammad? Ya, lupa dengan diri beliau. Ya, lupa. Nah, itulah sahabat beriman ya. Nah, jadi kalau kita sebelumnya saya rasa waktu cepat, setelah sholat makin nikmat hidup ini. Ya, ada nikmatnya. Iya. Ya, jadi begitu sahabat beriman ya, kita harus sholat tadi ya, sudah kita tahu konteks apa bagaimana yang kita menjalankan. Ya, dari rumah kita sudah Isra ya, sampai di masjid kita sudah Miraj. Ya. Nah, gitu sahabat beriman ya. Nah, tinggal kita harus lakukan tuh ya, kita lakukan. Itulah yang dikatakan salat yang diterima oleh Allah. Ya. Nah, makanya sebenarnya Allah tidak melihat pakaianmu di situ ya, tapi karena kita di situ. Kenapa Amalia ini mengatakan kalau hadiri masjid itu harus harum-harum, baju bagus-bagus. Ya, nah, karena kita di situ sedang berkumpul, ya, lagi ngumpul-ngumpul sama orang. Kalau bawa ketek kayak gimana tuh? Nah, gitu ya. Makanya kita diwajibkan untuk pakai harum-harum. Kalau di rumah nggak apa-apa, ya. Nah, nggak apa-apa kalau kita nggak pakai parfum. Tapi di masjid itu wajib pakai parfum ya. Nah, gitu. Nggak usah kamu tanya, nggak usah lagi ditanya itu parfum halal kah haram, nggak usah gitu. Ya, yang penting sholat kita itu sampai dah. Amin. Gitu. Ya. Ya. Wah. Ya, kadang-kadang juga kita ya nggak tahu ya. Kadang-kadang juga kita dipersulit ya. Itu parfum itu parfum kimia itu haram tuh. Aduh. Ya, semua kayak gitu, kayak kadang-kadang kita ini kayak kadang-kadang dipersulit gitu. Ya. Padahal Allah nggak memandang parfum tuh. Kita ini karena pakai parfum karena kita ini bertemu dengan orang-orang banyak. Nah, itu yang dikatakan harus wajib pakai parfum. Ya, Allah itu nggak butuh harum. Allah itu sudah harum sahabat beriman. Ya, Allah nggak butuh kamu baju sempurna. Allah sudah sempurna. Ya. Makanya Allah nggak membutuhkan apa-apa kepada dirimu. Yang penting kolbimu itu mampu saya diam di situ katanya. Ya, Baitullah muminin. Apakah saya mampu di situ berdiam? Yang di kepada hati fuadmu itu mampu nggak saya berdiam di situ? Itu aja Allah mau di situ. Ya. Nah, kalau Amalia ini mengatakan parfum, berarti itu dia bersangkutan dengan manusia. Ya, bukan berarti, woi, tidak diterima begini-begini. Enggak. Itu kan yang menceritakan tentang zohir. Biar kita itu ya harum dikit lah di masjid, apalagi sholat Jumat kan. Itu kan rame orang tuh, banyak banget ya. Nah, gitu. Ya, harus mandi, harus pakai parfum. Ya, setidaknya ya pakaian-pakaian bagus gitu ya. Kalau tidak ada ya nggak apa boleh buat. Ya gitu, karena yang kita akan temui ini orang-orang banyak gitu. Nah, itulah sahabat beriman adabnya juga. Ya. Nah, tapi kalau tapi dalam hakikatnya Allah nggak mandang parfummu, nggak mandang pakaianmu di situ. Ya. Nah, dia nggak mandang parfummu. Yang penting kamu sudah bersih di situ dari taharo tadi, dari wudhu, ya sampai ke sholat itu udah bersih namanya. Nah, yang penting betul taharo kita, yang penting benar munajat kita mulai dari wudhu tadi,
ya, atau dari rumah tadi kita berjalan menuju masjid, ya. Usahakan saat azan berkumandang, ya, kita buang keakuan kita ini yang melangkah. Ini adalah nyawanya kodrat iradat samar basar kalam hayat yang melangkah ini, ya. Lepas kita di situ akal, pikiran lepas, ya, atau kita mungkin ini surga satu langkah satu pahala nih, aduh, berlapis-lapis pahala nih, sampai di masjid 3 kilo 5 kilo, sampai di masjid udah habis sholatnya, ya, udah orang pada pulang kita baru datang. Masya Allah. Ya, padahal Allah sudah memudahkan kamu itu kan, saya kasih kamu uang untuk beli motor katanya, untuk memudahkan kamu pergi beribadah, ya. Jadi semua apapun yang kita beli, mungkin motor, mobil, itu semua dengan kehendak Allah, artinya ada maksud-maksud di situ. Ini kamu, saya bikin ini begini, saya kasih kamu rezeki untuk kamu bisa beli motor, untuk kamu bisa pergi beribadah, ya, untuk bisa pergi bekerja, nah gitu. Jangan pula kita menjadikan nomor satu keegoan kita, ya. Kita mendatangi masjid itu walaupun 3 kilo dengan berjalan kaki, ya, sampai di masjid udah pada bubar sholatnya, kita baru datang, ya, yang lain udah pada pulang gitu. Ya, kita hanya bagaimana menghitung langkah kita, satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala. Wih, ini ada 3.000 langkah, ini ada 3.000 pahala ini. Waduh, ini tabungan ini. Nah, ya, nah, jadi berarti cocok keegoan nomor 1. Nah, sehingga marwah Allah ini turun menjadi nomor 2. Ya, makanya kenapa di sini sahabat beriman, ya, anak-anak yang belajar di sini, saya nggak pernah mengajarkan mereka tentang pahala, ya. Kalau kita rajin sholat, anak-anak, ya, ibu-ibu, ya, saya tidak mengatakan nanti pahalanya banyak, enggak. Kalau kita rajin sholat, Allah pasti mencintai kita. Amin. Itu aja. Ya, kalau kita berbuat baik, Allah akan mencintai kita. Nah, jadi mereka tuh langsung ke fokus kepada Allah, ya. Nah, mereka tidak lagi bersandar kepada pahala, ya. Apalagi kita katakan surga, ya. Nah, gitu. Tidak kita bersandar lagi kepada surga, bersandar kepada Allah semata. Iya. Abang Yuda, mereka memperbanyak langkah kan? Iya, memperbanyak langkah. Nah, jadi ini yang harus kita jaga, ya. Jangan sampai keakuan itu yang nomor 1, ya. Nah, jangan sampai keakuan itu yang nomor 1, keegoisan, ya, sifat kepemilikan. Nah, ini yang artinya akan menggugurkan amal-amal kita tadi, ya. Apalagi dikatakan amal ibadah, ya, atau sholat, jadi tidak akan ada gunanya, ya. Kita sudah paham, ya, ada kolbu, ada kolbi. Nah, mana yang tertinggal di dunia, mana yang kembali ke akhirat, ya. Nah, kolbi yang kembali ke akhirat, kolbu tinggal. Nah, gitu, berarti amal ibadah, amalnya tinggal di dunia, ibadahnya kembali ke akhirat. Nah, gitu. Kalau perbuatan kita hanya setakat kepada zohir, ya, atau keakuan kita yang bersifat di situ, nah, ini dia hanya cukup dalam amal amalia, ya, amal dunia. Nah, tidak sampai kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad kita itu sahabat beriman, setiap melihat hujan turun, ya, ini dia berpikir, dia tidak berpikir kepada yang lain, dia cuma hanya berpikir kepada umatnya, umat yang akhir zaman, ya. Makanya sahabat di situ bertanya, kenapa ya Rasulullah, ya, setiap hujan turun kamu artinya bersedih, ya.
Lalu Nabi kita ini menjawab, ya aku takut umat-umatku nanti kayak begini tuh, derasnya turun hujan ini, masuk neraka. Ya. Beliau ini takut, jangan sampai umatnya ini seperti derasnya hujan ini, derasnya kita masuk neraka. Nah, makanya jelaslah sudah sekarang itu, ya. Nah, kebenaran makin terkubur, yang modern makin merajalela. Ya, agama-agama modern merajalela. Ya, nah gitu sahabat beriman. Jadi dengan satu langkah kebenaran dalam diri kita sebagai keyakinan atau sandaran keyakinan atau sandaran kebenaran dalam diri kita untuk menuju kepada Allah, jangan sekali-kali keluar dari diri kita. Itu aja. Ya, jangan sekali-kali keluar dari diri kita. Ikuti dia sahabat beriman ya. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Guru, berkah Ya, sama-sama. kebaikan Pak Guru, Allah yang balas dengan berlipat-lipat ganda ya Pak Guru. Amin, amin. Amin. Moga apa yang menjadi hajat Pak Guru Allah mudahkan, Allah kabulkan. Amin, amin dengan doa yang Moga sama. sehat selalu, Amin, amin. lahir, Allah berikan Amin, indah di semesta ini. Amin, amin. Kita bertemu sampai besok ya Pak Guru. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Iya. Nanti insya Allah besok kita sedikit menerangkan tentang kurban ya. Iya. Tentang Besok kurban. Pak Hari aja itu bisa ya Pak Hari ya hari. Pasnya besok pagi nggak bisa, pagi bisa lah tapi jam 7 udah rungkat. 1:30 mungkin baru pulang sampai jam 2. Jadi nanti besok mungkin jam 8 jam itu di Bang Hari besok. Silakan Bang Hari. Berkah selalu Pak Guru. Amin, amin dengan doa yang sama. Makasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Guru. Ya, makasih semuanya. Amin. Ya, sama-sama Pak. Lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.